siang pemirsa, bersama saya Muhammad Nafani Raldi sebagai jurnalis MIOSI akan menyampaikan berita terkini terkait wacana pemerintah dalam pembatasan akses media sosial bagi anak, solusi mengatasi degradasi moral dalam kebebasan berpendapat. Jakarta, pemerintah tengah menggulirkan wacana pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah umur mulai 1 Januari 2025. Anak-anak di bawah umur 14 tahun dilarang memiliki akun media sosial sebagai upaya menanggulangi degradasi moral yang kian merasakan di tengah kebebasan berpendapat yang tak terkendali di dunia maya. Wacana ini mencuat setelah berbagai laporan menunjukkan meningkatnya kasus ujaran kebencian, perundungan daring, cyberbullying, serta paparan konten yang tidak layak bagi anak-anak dan remaja. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi menyatakan bahwa media sosial saat ini telah menjadi ruang publik yang liar dan tanpa batas, sehingga perlu adanya kebijakan perlindungan khusus bagi pengguna usia dini. Anak-anak adalah kelompok yang sangat rentan. Kebebasan berpendapat itu penting, tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab dan edukasi digital, ujar Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, tanggal 11 bulan 4 2025. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28E ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan berpendapat. Namun, kebebasan ini bukanlah tanpa batas. Dalam pasal 28C ayat 2 ditegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi menghormati hak orang lain, nilai-nilai moral, dan menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, langkah pemerintah dalam membatasi media sosial pada situasi tertentu bukan merupakan bentuk pelanggaran hak, melainkan upaya untuk menjaga agar kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif yang dapat menyebabkan degradasi moral, terutama di kalangan generasi muda. Pemerintah Republik Indonesia berencana menerapkan sistem verifikasi usia yang lebih ketat, serta mendorong platform digital untuk menghadirkan fitur parental control yang efektif. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penyelenggara sistem elektronik (PSE) wajib memberikan perlindungan terhadap anak. Selain itu, edukasi literasi digital juga akan diperkuat melalui kerjasama dengan sekolah dan lembaga masyarakat. Psikolog anak Rati Ibrahim menilai langkah ini sebagai respon yang tepat terhadap kondisi darurat moral yang terjadi di kalangan remaja. Banyak anak menggunakan media sosial bukan untuk berekspresi secara sehat, tapi malah terjebak dalam konten negatif yang mempengaruhi kepribadian dan empati sosial mereka, ujarnya. Namun sejumlah aktivis hak digital meningkatkan agar kebijakan ini tidak menjadi alat pembatasan kebebasan berekspresi secara semena-mena. Mereka mendesak agar regulasi disusun secara transparan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil. Meski masih dalam tahap wacana, kebijakan ini telah memicu perdebatan di tengah masyarakat. Di satu sisi, perlindungan anak menjadi prioritas, namun di sisi lain, pengawasan terhadap implementasi kebijakan agar tidak melanggar hak-hak digital juga menjadi sorotan penting.
Pemerintah Republik Indonesia pun menyatakan akan membuka ruang dialog publik sebelum aturan resmi diberlakukan. Saya Muhammad Donalvan Yeraldi sebagai penyiar berita dari Jurnalis Miasi izin pamit undur diri dan sampai jumpa dalam berita berikutnya.